Ya, Banyu Panas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk ke salah satu tempat yang tidak jauh dari kota kayak gitu ya. Itu tempat refleksi, tempat nyantai kayak gitu. Itu ada di Banyu Panas Palimanan kayak gitu ya. Ya, untuk lokasinya ini sendiri teman-teman, itu letaknya di Desa Gempol Palimanan ya teman-teman. Jadi persis di area pabrik semen Palimanan kayak gitu ya. Untuk lokasi Banyu Panasnya sendiri itu kayak gitu ya teman-teman semua. Itu dari jalan raya utama, jalan raya Palimanan dan Bandung kayak gitu ya, Palimanan Bandung. Itu teman-teman nanti masuk melewati security, kemudian ikutin aja papan penunjuk jalan yang ada kayak gitu ya. Nanti teman-teman diarahkan menuju ke area Banyu Panasnya, karena memang di sini teman-teman akses menuju ke Banyu Panas, area Banyu Panas dari jalan raya utama itu lumayan jauh ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa naik kendaraan motor atau mobil kayak gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang senang untuk jalan kaki kayak gitu ya, itu juga dipersilahkan kayak gitu. Tapi karena memang di sini tuh tapi saya sarankan untuk misalkan jalan kaki kayak gitu ya, itu di sore hari atau di pagi hari, karena memang kalau siang hari itu sangat panas ya teman-teman. Tapi tenang aja ya teman-teman, karena teman-teman pasti tidak akan bosan melewati jalan ini kayak gitu, karena memang teman-teman nanti disuguhkan langsung itu perbukitan gunung-gunung kapur kayak gitu ya, yang ada di depan mata teman-teman kayak gitu. Jadi teman-teman sambil menikmati suasana alamnya kayak gitu ya. Nah teman-teman, untuk memasuki area ini sendiri itu dikenakan biaya 15.000 untuk hari biasa kayak gitu ya, itu Senin sampai Jumat, dan 20.000 untuk hari weekend yaitu Sabtu dan Minggu ya teman-teman. 20.000-an, parkirnya 3.000 ada. Jadi totalnya 43.000. Kalau weekend 20, kalau hari biasa 15.000. Nah teman-teman, jadi di sini itu nanti ada area parkir motor dan area parkir mobil ya teman-teman. Untuk jam operasional sendiri itu dari jam 7:30 pagi hingga jam 5:30 sore ya teman-teman. Ya mungkin saran buat teman-teman ya kayak gitu yang ingin berkunjung ke sini kayak gitu ya. Jika tidak ingin kepanasan kayak gitu, teman-teman bisa membawa payung kayak gitu ya, karena memang udara atau cuaca di Cirebon ini sangat panas sekali teman-teman. Nah untuk di area parkir ini sendiri itu ada peta ini ya teman-teman, ada peta titik lokasi Banyu Panas kayak gitu. Jadi teman-teman tidak usah bingung kayak gitu, nanti itu ada penunjuknya letaknya di mana aja, ada apa aja kayak gitu ya. Nah kemudian teman-teman bisa langsung memasuki area Banyu Panasnya kayak gitu ya. Ini adalah aliran sungai Banyu Panas dari sumber langsung ya teman-teman. Nah jadi di sini tuh nanti teman-teman kita langsung dihadapkan itu taman kayak gitu ya teman-teman. Jadi di taman ini tuh banyak sekali tempat duduk dan gazebo-gazebo kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sambil menunggu atau sambil menemani keluarga kayak gitu ya, sambil terapi kayak gitu, itu bisa menunggu di area taman ini kayak gitu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang membawa anak kecil kayak gitu ya, itu bisa banget untuk menikmati area ini kayak gitu ya, karena memang area ini sangat luas sekali teman-teman. Nah kemudian di area belakang taman kayak gitu ya, paling belakang itu kita jumpai ada sumber air panasnya ya teman-teman. Jadi di sini itu dilindungi sama tembok kayak gitu ya, sama pagar. Tujuannya agar biar aman aja kayak gitu ya. Nah ini adalah penampakan sumber mata air yang ada di Banyu Panas Palimanan teman-teman. Sangat jernih kayak gitu ya. Itu juga tercium bau aroma sulfur atau belerangnya ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa melihat langsung kayak gitu ya,
itu dari sumber langsungnya kayak gitu ya. Nah, aliran dari sumber asli kayak gitu ya, itu nanti dialirkan ke sungai dan ke area kolam rendam kayak gitu ya. Nanti saya tunjukkan kolam rendamnya teman-teman. Nah, di sini aliran sungai ini sendiri itu kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa dijadikan tempat untuk refleksi atau terapi kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman seperti yang kita ketahui kayak gitu ya, bahwa air belerang ini itu bisa bermanfaat kayak gitu ya untuk teman-teman yang memiliki masalah di kulit kayak gitu ya, ataupun sekedar untuk refleksi kayak gitu, karena memang di sini tuh bikin rileks ya teman-teman, karena emang airnya tuh hangat kayak gitu, apalagi dari sumber aslinya kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah penampakan dari area sungai belerang kayak gitu ya teman-teman. Ini banyak sekali ibu-ibu kayak gitu ya, ataupun teman-teman semua kayak itu ya yang datang ke sini kayak itu sekedar untuk terapi atau menikmati suasana kayak gitu ya. Nah, untuk himbauannya sendiri kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak boleh membuang sampah sembarangan kayak gitu ya. Tujuannya yaitu untuk menjaga kebersihan, karena memang yang memakai atau menikmati fasilitas ini tidak hanya diri sendiri tapi banyak orang kayak gitu ya teman-teman. Jadi harus saling menjaga kebersihan kayak gitu ya. Nah, untuk fasilitas sungai ini sendiri itu teman-teman bisa menikmati secara gratis kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini itu ada area kolam rendam kayak gitu ya teman-teman. Jadi di area kolam rendam ini sendiri itu untuk memasuki areanya itu dikenakan biaya lagi, untuk hari biasa 10.000 dan untuk weekend 15.000 ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menikmati atau bisa berendam di kolam rendam ini kayak gitu ya. Ya, jadi berbeda dengan kolam sungai dengan aliran sungai tadi ya teman-teman. Jadi sini itu airnya ditampung di kolam kayak gitu ya, setelah melewati penyaringan tentunya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa berendam, menikmati sambil berenang kayak gitu ya. Itu dipersilahkan teman-teman menikmati sepuasnya kayak gitu ya. Di area ini juga terdapat ruang ganti dan toilet ya teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, dari di sini tuh tamannya itu sangat luas sekali teman-teman. Jadi teman-teman bisa menikmati area taman ini kayak gitu ya, sambil bermain ataupun sambil ngomong anak kayak gitu ya, ataupun sambil piknik kayak gitu ya teman-teman. Bisa membawa makanan, diperbolehkan membawa makanan dari luar asalkan sampahnya dibuang di tempat sampah kayak gitu ya teman-teman. Jadi agar tetap bersih kayak gitu area taman ini kayak gitu ya. Nah, ini adalah contoh fasilitas untuk anak-anak yang disediakan di area ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngomong anak di sini kayak gitu ya. Nah, selain dari permainan-permainan tadi kayak gitu ya, seperti ayunan, perosotan, dan permainan-permainan yang lain itu sendiri, di sini juga terdapat taman tambang ya teman-teman. Jadi di taman tambang ini sendiri teman-teman ada beberapa wahana kayak gitu ya, seperti kolam renang, kemudian motor-motoran, ATV kayak gitu ya, dan sebagainya kayak gitu ya. Cuma untuk memasuki area taman tambang ini sendiri ya teman-teman dikenakan biaya masuk sebesar 10.000 kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa menikmati suasana atau menikmati taman tambang ini dengan biaya lagi sebesar 10.000 ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh gambaran yang ada di taman tambang itu sendiri ya teman-teman. Itu ada kolam renang di dalamnya ya teman-teman. Nah, fasilitas di area Banyu Panas ini sendiri itu juga terbilang sangat bersih dan lengkap ya teman-teman. Karena di sini tuh ada toilet yang banyak dan ada musola kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tenang kayak gitu ya, jalan-jalan di sini kayak gitu ya. Kemudian juga nanti teman-teman di area parkir itu sendiri itu banyak kantin ya, banyak penjual makanan kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa jajan-jajan dan menikmati makanan sambil refleksi kayak gitu di sini tuh. Jadi teman-teman jangan khawatir kelaparan atau kehausan di area ini ya teman-teman.
Nah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari referensi liburan kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.